Selamat pagi, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praformulasi krim analgesik. Untuk nama anggota kelompok ada Presilia Novitasari, Regita Kurotul Arifah, Medita Kusumawardani, Afia Fajar Fauzia, Francisca Faradilan, Nanda Septia Dwi, Muhammad Fikri Syaputra, Syafa Salsabila Ramadina, dan Ayu Pauno Yuliana. Untuk praformulasi krim analgesik itu ada parafin liquid 6%, olive oil 6%, stearic acid 5%, TEA 1%, cetil 2%, mentol 0,5%, metil salisilat 1%, twin 1,5%, water at 150 gram. MF analgesik krim 150 gram DTD nomor 1 SUE dan 50 gram. Di sini kami membuat 1.500 tub. Sifat fisika. Yang pertama, parafin liquid, bentuknya cairan transparan, kental berminyak, warna tidak berwarna, rasa hambar, tidak berbau ketika dingin, ketika dipanaskan, bau samar seperti minyak bumi. Titik lelehnya 370 derajat, struktur kimia C14, C18. Yang kedua, olive oil, bentuknya cairan bening berminyak, tidak berwarna atau kuning, rasa khas, baunya bau lemah, tidak tengik, titik lelehnya 16,3 derajat Celcius. Yang ketiga, stearit acid, berbentuk keras, mengkilap, padatan kristal atau bubuk. Warnanya berwarna kuning atau kekuningan. Rasanya rasa yang menunjukkan lemak. Bau, sedikit bau dengan ambang bau 20 ppm. Titik leleh 66 derajat Celcius sampai 69 derajat Celcius. Next. TEA. Yang keempat, TEA, bentuk cairan kental, warna berwarna kuning yang jelas, tidak berwarna hingga pucat. Rasanya kuat, aromatis. Baunya sedikit bau amonia. Titik lelehnya 20 derajat sampai 21 derajat Celcius. 5. Cetil alkohol. Bentuknya sebagian lilin, serpihan putih, butiran kubus atau kolan. Warnanya berwarna putih, rasanya hambar, bau khas yang samar, titik lelehnya 45 derajat Celcius sampai 52 derajat Celcius. 6. Mentol. Bentuknya serbuk hablur heksagonal. Warnanya tidak berwarna. Rasa panas dan aromatik diikuti rasa dingin. Baunya bau enak seperti minyak permen. Titik leleh 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Yang ketujuh, metil salisilat. Bentuknya cairan, warna tidak berwarna kekuningan atau kemerahan. Rasa seperti gandapura, bau berbau khas. Titik leleh 219 derajat dan 224 derajat Celcius. 8. Twin. Bentuk cairan berminyak, warna berwarna kuning, rasa pahit, bau khas dan agak hangat. Titik leleh 5 derajat sampai 6 derajat. 9. Aquades, cairan jernih, warna tidak berwarna, rasa tidak berasa, bau tidak berbau. Titik leleh 0 derajat Celcius. Sifat kimia dan fisiokimia. Yang pertama, parafin liquid memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam etanol 95%, gliserin, air larut dalam aseton, benzena, kloroform, karbon, disulfida, eter, dan eter minyak bumi. Stabilitas fisikanya mengalami oksidasi jika terkena panas dan cahaya. Stabilitas kimia. Minyak mineral
coklat sampai batas tertentu. Ketika teremulsi dapat menyebabkan reaksi granulomatosa. Stabilitas penyimpanan disimpan dalam wadah kedap udara, dilindung cahaya yang sejuk dan kering. Nama basis olive oil memiliki kelarutan sedikit larut dalam metanol, larut dalam ester kloroform minyak bumi ringan, 50 derajat sampai 70 derajat Celcius. Memiliki stabilitas fisika saat dingin minyak zaitun menjadi keruh pada suhu 10 derajat Celcius dan menjadi massa mentega pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk stabilitas kimia pada olive oil pada suhu rendah sebagian atau sebelumnya membeku. Stabilitas penyimpanannya disimpan di tempat sejuk dan kering dalam wadah yang rapat dan terlindung dari cahaya. Stearin acid memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol 95%. Stabilitas fisika. Asam stearat tidak sesuai dengan kebanyakan logam hidroksida dan mungkin tidak cocok dengan basa, zat peredoksi, dan zat pengoksida. Stabilitas kimia mudah terbakar. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup, baik di tempat kering dan sejuk. Selanjutnya, TEA memiliki kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform. Stabilitas fisika dapat berubah menjadi coklat pada paparan udara dan cahaya, dan memiliki stabilitas kimia tingkat 85% dari tritanolamin cenderung stratifikasi 15 derajat Celcius. Namun, homogeneity dapat dipulihkan dengan pemanasan dan pencampuran sebelum digunakan. Untuk stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah kedap udara, dilindungi dari cahaya, disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Setil alkohol, larut bebas dalam etanol 95% dan ether, praktis tidak larut dalam air, dalam larut tidak dilebur dengan lemak parafin cair dan padat. Stabilitas fisika tidak tengik bila disimpan di tempat yang kering. Stabilitas kimianya stabil dengan adanya asam dan basa. Untuk stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Nama basis mentol memiliki kelarutan sukar larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol, kloroform, ether, dan heksan. Mudah larut dalam asam asetat glasial, minyak mineral, minyak lemak, dan minyak atsiri. Memiliki stabilitas fisika formulasi krim yang mengandung mentol 1% hingga 8 stabil hingga 18 bulan saat disimpan pada suhu kamar. Stabilitas kimianya mudah menyublim ketika disimpan dalam wadah di ruangan dengan suhu 258 derajat Celcius. Untuk stabilitas penyimpanannya dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat dalam ruangan yang suhu yang terkendali. Nama basis yang ketujuh yaitu metil salisilat memiliki kelarutan sukar larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol dan dalam asam asetat glasial. Stabilitas fisikanya tidak ada. Stabilitas kimia dapat mendidih dan menjadi terurai pada suhu 219 derajat Celcius dan 224 derajat Celcius. Disimpan dalam wadah tertutup rapat. Nama basis yang ke-8 yaitu setil alkohol memiliki kelarutan larut dalam etanol dan air, tidak larut dalam minyak. Stabilitas fisika bersifat mikroskopis dan harus diperiksa dan kandungan airnya sebelum digunakan. Stabilitas kimia ketika dipanaskan hingga terurai akan mengeluarkan asap tajam dan dapat mengiritasi. Stabilitas penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk, kering, dan terlindung dari cahaya. Nama basis yang ke-9, Aquades, memiliki kelarutan dapat larut dalam banyak pelarut, stabilitas fisika stabil, stabilitas kimia, pH 5-7 bekas mineral stabil dalam semua kondisi. Stabilitas penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Penimbangan. Untuk bahan yang pertama, parafin liquid ditimbang sebanyak 3 gram. Untuk satu batch-nya sebanyak 4.500 gram.
Kedua, olive oil, 1 tubnya ditimbang sebanyak 3 gram, untuk 1 batch-nya sebanyak 4.500 gram. Kemudian stearic acid, 1 tubnya ditimbang sebanyak 2,5 gram, untuk 1 batch-nya 3.750 gram. Thea, untuk 1 tubnya ditimbang sebanyak 0,5 gram, 1 batch-nya sebanyak 750 gram. Kemudian setil alkohol, 1 tubnya ditimbang sebanyak 1 gram, untuk 1 batch-nya ditimbang sebanyak 1.500 gram. Mentol, untuk 1 tub ditimbang sebanyak 0,25 gram, 1 batch-nya ditimbang sebanyak 375 gram. Metil salisilat, 1 tubnya ditimbang sebanyak 0,5 gram, 1 batch-nya ditimbang sebanyak 750 gram. Twin, 1 tubnya ditimbang sebanyak 0,75 gram, dan untuk 1 batch-nya ditimbang sebanyak 1.125 gram. Dan terakhir, water, 1 tubnya ditimbang sebanyak 38,5 mili, untuk 1 batch-nya ditimbang sebanyak 57.750 mili. Next. Fungsi tiap komponen. Parafin liquid sebanyak 3 gram berfungsi sebagai emollient atau bisa juga sebagai pelarut. Olive oil sebanyak 3 gram berfungsi sebagai pelembab. Stearic acid sebanyak 2,5 gram berfungsi sebagai pengemulsi. Thea sebanyak 0,5 gram berfungsi sebagai pengemulsi. Untuk setil alkohol sebanyak 1 gram berfungsi sebagai stiffening agent. Mentol sebanyak 0,25 gram berfungsi sebagai antiiritan. Metil salisilat sebanyak 0,5 gram berfungsi sebagai bahan aktif atau analgesik. Twin sebanyak 0,75 gram berfungsi sebagai emulsing agent, dan water sebanyak 38,5 mili berfungsi sebagai pelarut. Berikutnya yaitu diagram alir. Yang pertama yaitu mentol dan metil salisilat dicampur di mortir panas, add menjadi cairan eutektik dan ditandai sebagai campuran 1. Kemudian ada parafin liquid, olive oil, stearic acid, dan setil alkohol dilebur di cawan porselen di atas penangas air atau water bath, kemudian ditandai sebagai fase minyak. Dan berikutnya yaitu ada air panas dan twin diaduk add homogen di beker glass, tandai sebagai fase air. Kemudian fase minyak dan fase air dilebur di mortir panas, kemudian ditambahkan dengan thea, dan tandai sebagai campuran 2. Campuran 1 tadi dicampurkan dengan campuran 2, digerus add homogen menjadi krim analgesik. Next. Untuk prosedur pembuatannya, yang pertama, disetarakan cawan porselen di timbangan, ditimbang parafin liquid sebanyak 3 gram. Kemudian, disetarakan cawan porselen di timbangan, ditimbang olive oil 3 gram. Disetarakan cawan porselen di timbangan, ditimbang thea atau triethanolamin sebanyak 0,5 gram. 4. Disetarakan cawan porselen di timbangan, ditimbang setil alkohol sebanyak 1 gram. 5. Disetarakan gelas arloji setangkup, ditimbang mentol sebanyak 0,25 gram. Kemudian yang keenam, disetarakan cawan porselen di timbangan, ditimbang twin 1,5 gram. 7. Ditimbang asam stearat 2,5 gram di timbangan analitik menggunakan kertas perkamen. 8. Ditimbang metil salisilat 0,5 gram di timbangan analitik menggunakan kertas perkamen. Yang ke-9 yaitu dilakukan kalibrasi aquades 38,5 mili, kemudian tuang air ke dalam beker gelas dan tandai. Buang air dan ukur air panas ke dalam beker gelas yang sudah ditandai tadi. Nomor 10 yaitu dimasukkan mentol dan metil salisilat ke dalam mortir, gerus add homogen, tandai sebagai campuran 1. Campuran 1 ini berupa cairan eutektik. Prosedur pembuatan yang selanjutnya, yang ke-10, disiapkan mortir panas dengan cara menuangkan air panas ke dalam mortir hingga penuh, lalu dimasukkan parafin liquid, olive oil, stearic acid, setil alkohol ke dalam cawan porselen,
kemudian dipanaskan di water bath at melebur sempurna, ditandai sebagai campuran 2 atau fase minyak. Dimasukkan air panas ke dalam beker gelas, kemudian tambahkan twin 80, aduk menggunakan batang pengaduk at homogen. Lalu dimasukkan campuran 2 atau fase minyak tadi ke dalam mortir panas yang kering, dan ditambahkan campuran 3 atau fase air, diaduk at homogen. Lalu ditambahkan tea ke dalam mortir panas, aduk cepat at menjadi massa. Ditambahkan campuran 1 ke dalam mortir tadi, lalu diaduk at homogen. Selanjutnya dipindahkan sediaan ke dalam wadah krim dan diberi label. Next. Untuk evaluasi, terdapat pengujian organoleptis, keseragaman bobot, homogenitas, pH, dan daya sebar. Pengujian organoleptis meliputi pengujian bentuk, warna, bau, yang dengan spesifikasi bentuk yaitu semi padat, spesifikasi warna yaitu putih, dan spesifikasi bau yaitu wangi. Untuk spesifikasi keseragaman bobot yaitu 90-100%, untuk uji homogenitas dengan pengujian homogenitas, kepekaan pada kulit, dan kehalusan dengan spesifikasi homogenitas homogen dan tidak ada bintik-bintik. Spesifikasi kepekaan pada kulit yaitu tidak mengiritasi, spesifikasi kehalusan yaitu halus. Dan untuk pengujian pH dengan spesifikasi 4,5 sampai 7. Untuk pengujian daya sebar dengan uji 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Dengan spesifikasi semakin besar diameter yang dihasilkan, maka semakin mudah pengaplikasiannya pada kulit. Next. Bahasan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, bentuk setengah padat mengandung 1 atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sedangkan analgesik adalah istilah untuk obat pereda rasa nyeri. Jadi, krim analgesik adalah sediaan setengah padat untuk pereda rasa nyeri. Selanjutnya, titik kritis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan krim analgesik yakni 1. Penggunaan mortir panas. Hal tersebut harus dilakukan agar saat mencampur kedua macam fase tersebut dapat homogen dan tidak menggumpal, maka dari itu suhu mortir harus sama dengan suhu kedua fase. Terdapat mentol dan metil salisilat yang merupakan bahan mudah menguap dan dapat menghasilkan titik eutetikum. Dan pada saat pencampuran kedua fase, dapat dilakukan pengadukan cepat dan konstan untuk mendapatkan massa yang sesuai. Pembahasan selanjutnya yaitu pengujian sediaan atau evaluasi. Pada uji organoleptis, untuk spesifikasinya berbentuk semi padat, warna putih, dan bau wangi tidak tengik. Hal ini berhubungan dengan uji homogenitas, di mana uji homogenitas sediaan krim analgesik adalah homogen. Selanjutnya, uji rendaman bobot dalam spesifikasinya yaitu 90-100%. Selain itu, ada uji pH dan uji daya sebar. Spesifikasi uji pH yakni 4,5 sampai 7 dan uji daya sebar adalah semakin besar diameter yang dihasilkan, maka semakin mudah pengaplikasiannya pada kulit. Berikut adalah kemasan primer atau kemasan yang ada di dalam box. Selanjutnya adalah next. Selanjutnya adalah kemasan sekunder berupa kemasan luar. Dan yang terakhir adalah brosur yang ada di dalam box. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.